warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pemasaran, yang beranggotakan saya sendiri, Taufi Mayasari, dan teman saya, Rozia Afidah Harahap. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemasaran. Apakah pemasaran itu? Pemasaran yaitu proses pelaksanaan konsepsi penetapan harga, promosi, serta distribusi atas gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Apakah yang dipasarkan itu? Seperti barang, jasa, acara, pengalaman, tempat, properti, dan organisasi. Selanjutnya, pelaku pemasaran. Adanya manajer pemasaran yaitu seseorang yang bertanggung jawab dalam perencanaan pelaksanaan seluruh kegiatan bauran pemasaran yang menghasilkan perpindahan barang atau jasa ke konsumennya. Selanjutnya, fokus pemasaran. Terdiri dari fokus pemasaran adalah memberikan nilai dan manfaat bagi konsumen. Nilai perbandingan relatif antara manfaat produk dengan biaya lainnya. Yang ketiga, konsumen membeli produk atau jasa yang menawarkan nilai terbaik ketika dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Lingkungan pemasaran terdiri dari perusahaan, rencana, strategi, dan keputusan. Selanjutnya, tipe-tipe persaingan. Yang pertama, produk substitusi, yaitu produk yang berbeda dari produk pesaing tetapi dapat mengisi kebutuhan yang sama. Contohnya, gulaku dan gula jagung Tropicana. Selanjutnya, persaingan merek terjadi pada produk atau jasa serupa, contohnya jasa audit akuntansi. Yang ketiga, persaingan internasional menyandingkan produk-produk pelaku pemasaran domestik terhadap asing, contohnya Lion Air dan AirAsia. Selanjutnya, rencana pemasaran, yaitu strategi yang rinci dan terfokus untuk mengarahkan bauran pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Bauran pemasaran terdiri dari produk dan jasa. Produk diantaranya produk itu sendiri, harga, promosi, dan tempat. Sedangkan jasa terdiri dari produk, harga, promosi, tempat, proses, bukti fisik, orang atau karyawan. Bauran pemasaran terdiri dari produk, yaitu barang, jasa, atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bauran pemasaran terdiri dari produk, yaitu barang, jasa, atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, pricing, memilih harga jual yang paling sesuai. Ketiga, cara menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Keempat, promotion, teknik mengomunikasikan informasi mengenai produk. Yang kelima, pelayanan yang diberikan dari produsen kepada konsumen atas pembelian produk. Yang keenam, people, karyawan penyedia jasa pelayanan. Yang terakhir, physical evidence, kondisi lingkungan mengenai situasi atau suasana seperti dekorasi, pencahayaan, dan tata letak ruang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rozia Afidah Harahap. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang target pasar dan segmentasi pasar. Ada 2 poin. Yang pertama, target pasar, yaitu sekelompok orang-orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa. Yang kedua, segmentasi pasar, yaitu proses pembagian pasar ke dalam kategori jenis pelanggan. Yaitu ada 4, geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Geografis ini yaitu negara atau kota, demografis ini populasi, usia, dan pendapatan. Psikografis ini gaya hidup, minat, dan sikap. Perilaku itu cara konsumen menggunakan produk atau dan manfaat yang diharapkan. Dan selanjutnya, riset pemasaran. Riset pemasaran ini ada 3. Yang pertama, studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta cara-cara terbaik agar penjual dapat memenuhi kebutuhan tersebut, menurut Griffin 2005. Yang kedua, riset pemasaran yaitu perancangan atau pengumpulan analisis dan pelaporan daya sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, tugas periset pemasaran
yaitu membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian konsumen. Dan selanjutnya, riset pemasaran ini terbagi 4. Yang pertama, pihak berkepentingan, yaitu konsumen, karyawan, investor, pemasok. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu ekonomi, teknologi, persaingan, politik dan hukum, sosial dan budaya. Yang ketiga, keputusan pemasaran, yaitu segmentasi, pilihan pasar sasaran, rencana pemasaran, sasaran kinerja. Yang keempat, variabel. Variabel ini memiliki produk, flash promotion. Selanjutnya, proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran ini terbagi 6. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, memilih metode riset. Yang ketiga, mengumpulkan data. Dan yang keempat, menganalisis data. Kelima, mempersiapkan laporan. Yang terakhir, mengambil keputusan. Dan selanjutnya, metode riset. Metode riset ini ada 3 bagian. Yang pertama, observasi. Yang kedua, diskusi. Yang pertama, observasi. Yang kedua, survei. Yang ketiga, diskusi kelompok. Observasi yaitu teknik riset pemasaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data baru dengan meneliti pelaku yang relevan untuk mengamati atau meneliti ketika konsumen membeli produk. Yang kedua, survei. Survei merupakan teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner atau wawancara kepada konsumen. Yang ketiga, diskusi kelompok, yaitu teknik riset pemasaran dengan sekelompok konsumen berkumpul di satu tempat untuk mengemukakan permasalahan dan diminta untuk membahasnya. Dan selanjutnya, contoh riset pemasaran ada 3. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, sampel dan periode. Dan seterusnya, perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini ada 2 macam. Yang pertama, perilaku konsumen. Yang kedua, loyalitas merek. Perilaku konsumen ini merupakan studi mengenai proses kebutuhan konsumen yang mendorong mereka membeli dan mengonsumsi produk atau jasa. Yang kedua, loyalitas merek, yaitu pola pembelian konsumen secara rutin karena merasa puas terhadap produk atau jasa tertentu. Yang selanjutnya, faktor mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor mempengaruhi perilaku konsumen ini ada 4 bagian. Yang pertama, pengaruh psikologis, yaitu motivasi, persepsi, dan sikap. Yang kedua, pengaruh pribadi, yaitu gaya hidup, kepribadian, status ekonomi. Yang ketiga, pengaruh sosial, keluarga, rekan kerja, dan teman. Yang terakhir, pengaruh budaya, yaitu bisa disebut dengan adat istiadat. Mungkin sampai di sini presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.